wajah-Mu dan berseru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali orang yang ingin memiliki keintiman dengan Tuhan, ingin mengalami sebuah persekutuan dengan Tuhan, ingin bisa mendengar suara Tuhan, ingin dekat dengan Tuhan. Tetapi sayang sekali itu seperti seolah-olah susah sekali mereka alami. Dengan siapa Yesus bergaul? Apakah dengan orang-orang yang suci? Tidak, saudaraku. Suatu kali, di dalam Markus 2 ayat yang ke-16 dan 17 diceritakan Yesus makan bersama dengan orang-orang yang masuk dalam kategori berdosa, sangat berdosa. Dia masuk ke rumah Lewi, sang pemungut cukai, dan di sana ada banyak teman-temannya yang lain. Diundangnya bersama-sama. Mereka makan bersama Yesus, satu hidangan, satu meja, berbincang dengan sedemikian akrabnya, seperti dengan seorang sahabat. Lalu ayat 16 berkata, pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Orang Farisi, ahli Taurat, bingung mengapa Yesus mau bergaul bersama mereka, padahal mereka itu dosanya pekat kelam. Tapi Yesus menjawab dengan demikian lugas. Dari bacaan ini, kita mengerti sekarang bahwa ada dua persyaratan untuk kita bisa mengalami keintiman, keunitian, mengalami hubungan yang sedemikian dipulihkan bersama dengan Tuhan, sehingga kita menjadi sahabat bagi Dia, bukan lagi menjadi seteru bagi Dia. Yang pertama adalah orang yang sadar bahwa dia itu sakit dan membutuhkan tabib, sehingga dia datang kepada Tuhan, tabib segala tabib. Dia adalah tabib yang ajaib. Tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa dia sembuhkan. Hanya orang yang sadar dia sakit yang akan mencari tabib. Dan dia mencari tabib yang ajaib. Namanya Yesus. Tabib yang ajaib itu selalu, setiap saat tersedia dan bersedia menolong siapa saja yang menyadari bahwa dirinya sakit. Persoalannya, ada banyak orang yang tidak merasa dirinya sakit. Dia tidak merasa bahwa dia perlu ditolong. Dia tidak merasa bahwa ekonominya sakit, hubungan suami istrinya sakit. Dia tidak merasa bahwa kerohaniannya sakit. Dia tidak menyadari bahwa imannya sedang sakit, sehingga dia tidak pernah punya dorongan mencari seorang tabib yang ajaib. Orang yang mengalami persekutuan dengan Tuhan, orang yang sadar dia sakit, penuh kekurangan, orang yang sadar dia cacat dan ingin dipulihkan oleh Tuhan, orang yang sadar dia tidak sempurna dan perlu pertolongan Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan untuk menyempurnakannya. Yang kedua, siapa yang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hubungannya dengan Allah dipulihkan? Yang kedua adalah orang yang menyadari dirinya berdosa. Siapa saja yang sadar dirinya berdosa, dia akan cari bagaimana supaya dosanya diampuni. Dan merekalah yang mencari Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang tidak sadar dia berdosa. Seandainya saja kehidupannya, videonya diputar kembali, mungkin dia sendiri tidak berani melihatnya. Saudara kan dikasihi Tuhan, semua kita orang berdosa. Semua kita. Bedanya adalah tingkat kepintaran kita menyembunyikan dosa di hadapan manusia. Sehingga masih ada orang yang kelihatan, wah, kudus, luar biasa hebat. Padahal semuanya kita berdosa. Tetapi di mata Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Saudara bisa sembunyikan di mata manusia, tapi tidak dengan di mata Tuhan. Namun, Yesus bukan orang yang menahan-nahan kebaikan pengampunan. Firman-Nya berkata
Barang siapa mengaku dosanya, maka dia akan diampuni. Dua tipe orang yang mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Yang pertama, yang sadar dia sakit dan membutuhkan tabib yang ajaib. Dan yang kedua adalah yang sadar dia penuh dosa dan membutuhkan pengampunan. Engkaukah orangnya? Mari datang kepadanya. Izinkan dia memulihkan kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati saudara. harapan.